Oke boy, selamat pagi tanggal 25 Juli 2025. Ini kita ada Hopeng lama, udah 30-40 tahun kita kenal. Kita kenal di ikan koi boy. Pak Sugi ini kebetulan ini ketua asosiasi koi lama. Sekarang udah bina, ada junior yang gantiin ya? Ada, sudah ya. Ada. Kebetulan Pak Sugi punya tanah 300 hektar. Mau tanam apa yang cocok. Ya. Ya. Sebelumnya punya pengalaman di Jati ya. Ya, perkebunan kayu. Perkebunan kayu. Kemudian dulu ada coba juga tanam-tanam duren, tapi duren-duren montong. Ya, untuk di villa saja. Tapi itu cuma sekedar coba-coba hobi. Nah, ternyata Pak Sugi itu lihat-lihat YouTube, loh kita ada coba bikin kebun ini duren ya. Nah, hari ini makanya mau berkunjung, mau lihat bagaimana cara tanam duren. Nah, tapi sebelumnya Pak Sugi udah kenal udah coba-coba tanya kanan kiri kan? Betul, ya. sudah. Coba yang Pak Sugi tahu awal-awalnya, nanti kita bahas. Siapa tahu nanti bisa berguna untuk teman-teman sama punya pengalaman sama Pak Sugi gitu. Ya. Iya. Pak Sugi mau tahu mengenai duren, apa yang Pak Sugi sekarang ya mau tanam, yang ada di kepala Pak Sugi itu kira-kira apa pengetahuannya? Kira-kira. Awalnya tidak tahu jarak yang bagus itu berapa. Ya. Karena kalau kita ditanam di kebun sendiri yang dicaringin, itu hanya untuk hobi saja, itu kan 8x8. Ya. Nah, cuman memang saya terkejut juga, dibilang 12x12, kok besar sekali. Kenapa harus seperti itu? Tapi saya menyadari mungkin itu perlu sinar matahari yang cukup untuk masuk. Karena saya juga dari pengalaman saya menanam jati, yang 3x3 itu sangat tidak baik. Iya, yang bagus adalah 6x2. Nah, itu pun kalau mau dijarang lagi 6x3 yang terbaik. Yang saat ini kalau saya tanam 6x3. Jadi catatan ya, kalau 3x3 jati itu bisa 1000 pohon. 1050 pohon 1 hektar. Kalau yang 6x2? 6x2 850. 6x3 ini yang the best ya? Hanya 550 pohon. Ini untuk yang mau tanam jati boy. Mungkin di pohon durennya, pinggir-pinggir mau tanam jati. Jadi bisa dapat informasi yang baik ya. Terus gimana lanjut Pak? Rupanya yaitu tadi jenis ya, saya juga sudah dapat info tadi bahwa jenis varietas yang harus tanam harus sesuai dengan DPL. Kalau MDPL, kalau MDPL-nya tidak sesuai dengan varietasnya, otomatis tidak maksimal hasilnya ya. Jadi baik itu duren maupun yang lainnya. Saya setuju sekali, makanya saya dengar Pak Ridho sudah tanam duren, pengen lihat seperti apa, karena sudah di sini sudah hampir 2 tahun lebih. 3 tahun ya, durennya udah 3 tahun, dan saya lihat pohonnya sangat luar biasa pohonnya. Ya, 2 kali ya. Cukup ini cukup baik, cukup subur. Nah, saya lihat kan Pak jarak tanam 10x10 ya. Ini kalau sini 10x10. 10x10, oke. Tadi yang dibilangin 12x12 mungkin yang untuk Pak Sugi itu untuk musangking, betul. Karena musangking batangnya lebih panjang ya. Nah, kalau ini pemupukannya pakai apa Pak Ridho? Sehingga sampai bisa sebesar ini. Nah, pemupukan yang paling penting itu kita harus penuhin pupuk yang namanya pupuk esensial. Oke. Pupuk esensial kita tahu yang makro itu ada makro primer, itu N, P, K, 3 macam. Oke. Makro sekunder adalah magnesium, yang kalsium, mikro elemennya. Jadi ini pupuk makro esensial. Kemudian ada pupuk mikro esensial, harus dipenuhin juga. Ada 6 macam. Nah, sebenarnya ada 7. Karena sini klornya kita keluarkan. Untuk di duren kita klor jangan pakai. Sementara kita kesampingkan dulu. Nah, dari 6 itu 5-nya berbau besi, satunya yang biasa. Misalnya Fe, Zn, Sing, Mangan, Molybdenum. Kemudian boron yang berbau besi. Jadi 12 ini kita harus penuhin. Sebenarnya ada tambahan lagi. Nanti kita extend untuk pembuahan itu, kita ada tambahan pupuk mikro lain. Ya, kurang lebih semua pupuknya kalau kita bisa penuhin 22. Ditambah pupuk yang dari udara kita tahu ya, ada nitrogen 3 ya. Jadi H2O, oksigen, CO2 ya, itu termasuk pupuk non mineral. Jadi yang tadi yang lain itu, jadi ada 12 tambah lagi 10 pupuk mikro ada gitu ya. Ya, itu nanti seperti vanadium, silikon, kobalt ada fluor, ada yodium, ya itu ada 10 lah kira-kira lebih. Itu harus dipenuhin. Kemudian di bawah sini juga sebenarnya ini kan kita baru bersihin ini baru dipacu. Sebenarnya ini mesti banyak kandungan yang namanya pupuk organik. Dipenuhin kira-kira 5%.
5%. 5%. Terus cara penanaman juga kalau bisa nanti dibikin busur sedikit. Nah, kalau Pak Sugi lihat di sini sekitar sini boleh lihat, busurnya nggak terlalu tinggi kan? Iya. Ya, itu agak tinggi yang itu tanam terakhir. Iya. Ini waktu kita tanam terakhir kita belum tahu ada yang namanya busur. Iya, iya. Sambil tanam kita sambil belajar. Jadi yang di belakang sana lihat busut. Ada yang tinggi 1 meter, ada yang 80, ada yang 60. Jadi ketinggian busut itu tergantung. Kalau tanahnya datar, minimum 1 meter. Tapi dengan catatan, waktu awal jangan 1 meter. Bikin 1 meter 30 atau 1 meter 40. Karena dia akan turun. Jadi idealnya 1 meter. Gitu. Kalau agak miring 80, miring lagi 60. Miring lagi mungkin 40. Tapi dengan catatan ada penambahan 20-30%. Karena nanti akan padat. Ya, itu cara tanam. Nah, kemudian ini kita mungkin airnya mesti cukup gitu. Ya, mungkin pupuknya itu ada yang ditaruh di tanah, ada yang di foliar gitu ya. Nah, kemudian insek fumi juga diperhatikan ya. Nah, itu kira-kira begitu yang kita berapa kali dalam setahun pemupukan kompos dan juga mikro dan makro. Nah, begini, kalau Pak Sugi tanya ini, sebenarnya secara eksak sekali tidak ya. Mungkin kita punya catatan kira-kira. Cara hitungnya luas kanopi. Jadi kalau ini misalnya sudah 3 meter ya. 3 meter ya, 3 meter. Nah, kalau luas kanopi 3 meter ini kan 3 kuadrat, sebenarnya 9 dikali pi kan 3 ya, 27. 27 sampai 28 lah. Nah, kalau untuk pupuk kita kali 0,3 sampai 0,5. 0,3 sampai 0,5. 0,5 sebenarnya. 0,5 kali 28 kan 14 kilo. 14 kilo untuk setahun. Untuk setahun. Dibagi 12. Ya, kira-kira 1 kilo 1,2 lah. Itu per bulan. Per bulan ya. Itu kombinasi pupuk makro mikro. Ya. Kemudian kita butuh yang namanya kompos. Pupuk kompos itu untuk memperbaiki apa? Nomor 1 memperbaiki KTK, kapasitas tukar kation. Jadi kapasitas tukar kation ini seperti bank. Jadi kalau Pak Sugi ada uang di bank atau ATM kan gampang keluar pelan-pelan. Nah, ini sama. Jadi kalau kita kasih pupuk, di bawahnya ada kompos, dia bisa banyak menyimpan unsur hara dan dia melepaskannya perlahan. Nah, itu jumlahnya berapa? Tinggal kali aja, Pak. Luas tadi itu 28 dikali 2 kilo atau 5 kilo. Ya, kalau 2% dikali 2, kalau 5% dikali 5. Ya, kalau 28 dikali 2 kilo, jadi 56 ya, 56 sampai 100 kilo. Satu kita pohon. Kasih pohon ini dikasih di luaran ya. Iya, awal musim panas. Jangan dikasih di musim hujan. Catatan paling penting adalah pupuk kompos atau organik yang kita kasih baik dari kohe harus matang sempurna. Karena di situ kalau nggak matang, pupuk yang berupa kohe itu ada yang namanya patogen. Kurang lebih patogennya itu 400. Jadi dari 400 itu yang baik itu paling sedikit ya. Cuma 20%. Jadi yang 80% ini kita harus cari cara bagaimana supaya habis 100% atau minimal berkurang banyak. Nah, dikendalikan. Ada juga orang bilang, wah pupuk kompos kita taruh banyak-banyak. Taruh 200 kilo di dalam sini. Terus sanitasi di sini kurang bagus. Air kalau hujan becek. Nah, itu akan membuat banyak sekali penyakit. Ya. Ada catatan Pak Sugi untuk pupuk kompos. Teori dominasi. Nah, teori dominasi. Jadi teori dominasi gini. Kalau kita masuk dari luar satu barang dalam jumlah banyak, itu dia akan menguasai yang namanya sedikit yang di dalam kanopi kita. Jadi kita kasihnya kalau bisa bertahap. Ya, waktu musim panas bertahap kita kasihnya. Dan penting sekali. Tadi kita lihat pupuk anorganik, pupuk kimia. Tadi 0,5 dari dan makro. Itunya 2%. Nah, kemudian kita lihat juga untuk menstabilkan pH. pH itu perlu stabil. Kalau pH stabil itu kita kasih pupuk dia efisien penyerapan. pH berapa yang di kalau yang untuk duren 6 sampai 7. Tetap 6 7 ya. Nah, itu bisa dikasih
kapur, dolomite ya, itu ya. 0,2 kilo. 0,2 kilo Ya. satu pohon. Ya. 0,2 kilo kalau kali ini berarti berapa kilo? Oh, yang 28 lagi. 28 kali 0,2. Ya, berarti sekitar 5 kilo. 4 kiloan ya. 4 5 kilo. Ditaruh Ya. gini. Itu di awal musim hujan. Oke. Karena dolomit itu dia Akan masuk. lama dia ya, hancurnya lama. Jadi dia butuh air banyak. Jadi kasih di musim panas. Nah, tapi kalau saya di sini, saya pakai CaCO3 yang mesh. Kalau dolomit itu meshnya kan 80, Kasar. 100. Ya. Sekarang orang udah bikin di Kediri itu ada 120. yang 200. 200 sudah. Nah, itu tergantung mesin giling ya. Tapi saya pakai yang CaCO3 untuk bahan cat itu Langsung. yang meshnya 2000. Oh. Ya, jadi kita langsung cair aja. Nah, kita kasihnya sedikit, kadang-kadang kita spray dalam bentuk cair. Ya. Kita spray. Ya. Itu bagus sedikit-sedikit. Hmm. Nah, nanti mungkin kalau sebelum pupuk kita kasih lah, karena itu mengandung kalsium. Oke. Tapi kalau dolomit itu ada magnesium dan kalsium ya untuk yang ini. Kemudian air. Ya. Nah, berapa gitu? Ya, di musim panas itu kita perlu 5 liter per meter persegi. Per meter persegi 5 liter. Jadi minimum kalau ini 100 ya, karena sampai kali 20 150 liter. Ya. Jadi saya 3 hari sekali saya di sini Siram. kita kasih kira-kira 500 liter setengah kubik per setengah pohon. kubik per pohon. Nah, itu kira-kira untuk itunya. Ya, untuk air, untuk stabil pH, pemupukan dan ini. Nah, kemudian kita mesti ada foliar. Foliar, yes. Foliar umumnya untuk mengatasi hama, insek, sama fumi. Yes. Oke. Nah, kalau di daerah-daerah yang panas mungkin yang isunya yang paling itu kan kita insek. Nah, kalau daerah dingin mungkin fuminya kita banyakin gitu. Nah, bersamaan dan itu kita bisa kasih pupuk cair. yang namanya bentuk Ya. foliar. Nah, tentu Ya. ini Pak Sugi. Ya. Nah, kita lihat ini. Ya, inilah pupuk Ini ya. ada, ya. Coba kita lihat ini, Boy. Pupuk foliar ini kita tanya. Jadi ini natural plus, Natural non tonic, non apa nih? Non Oke. flammable. Flammable Karena artinya kalau apa? dalam arti kalau dibawa ke pesawat pun nggak menyebabkan terbakar. Bau. Oh, gitu. Ya. Nah, catatan Boy ya, jadi pupuk ini sudah dilakukan, sudah punya pengalaman dari tahun 80 berapa? 86. 86. 86. Ya. Dan pupuk ini diekspor Ya. ya, satu ke Vietnam, Taiwan. ke Taiwan, sama ke Australia, Australia. marketnya itu. Ya. Tapi di lokal juga ada pengalaman pakai nggak? Ada, Nah, ada. coba Pak Sugi bisa ceritakan Ya. sebelum kita lihat komposisinya di Ya, komposisinya gimana, ada juga. Pak Sugi ceritakan. Ya, memang kalau pakainya di mana ya? Yang pakai berhasil kan- mungkin ada contohnya kan, Mas? memang ini Masyarakat sudah perlu tahu. karena sudah lama, jadi kita udah nggak ambil foto lagi, nggak promosi. Nah, makanya karena kesibukan di bidang lain, jadi ini ya sudah berjalan saja. Jadi udah umum dipakai dalam arti ya pelanggan-pelanggan yang istilahnya yang sudah tetap. Nah, namun terakhir dari IPB melihat ini pupuk cukup baik, kenapa nggak dibuatkan e-katalog? Nah, akhirnya disuruhlah daftar e-katalog 2 tahun yang lalu. Oh, baru 2 tahun lalu. Baru 2 Padahal tahun. ekspornya udah puluhan tahun. Cuman kan kita memang tidak pernah menjual ke pemerintah. Iya. Karena kan birokrasi ya. Jadi kita free market saja. Nah, kita sekarang sudah di e-katalog sudah resmi. Iya. Dan memang kita di NTT terkenal nih. Di NTT? Malah terkenal di NTT. Waduh, di mana? Di Kupang, Supa gitu ya? Di situ dinas-dinas sudah pakai karena waktu itu kita ada masuk 2008 sampai 2010 itu di Waingapu. Waingapu. Nah, kebetulan kita kerjasama dengan Sangyang Sri membuat benih jagung dan kacang. Oh, ini ya, benih jagung dan kacang ada. Ya. Ini kacang-kacangan. Ya, kopi itu ya? Ya, kopi bisa, Ada coklat semua juga ya? bisa, semua bisa. Sebenarnya pupuk itu kan ya kita kalau mau dibikin spesial, oh ini khusus tembakau kita ada, oh ini khusus tambak ada. Nah, sebenarnya itu kan hanya beda-beda dalam isi, tapi esensialnya semua kan sama. Jadi kita nggak usah terlalu banyak bikin produk, jadi satu produk untuk semua jenis. Ini yang kita jalankan sampai hari ini. Iya. Nah, kalau mau dipecah, ya bisa untuk cabai sendiri, mungkin dibedakan unsur haranya sedikit atau unsur NPK-nya dibedakan. Ya, tapi kita nggak. Kita kan dulu ya. Saya lihat dari speknya, Boy ya. Iya. Di sini ada mengandung pupuk makro. Makro ada. Primer ada NPK. Iya. Kemudian ada pupuk mikro. Iya. Ya, di sini ada kupar, besi, boron, magnesium juga ada ya, magnesium, mangan, zinc, kobar, dan unsur botanik lainnya ya. Jadi ini
penggunaannya di sini ada, nanti bisa dilihatin Boy, Yeah, cara penggunaannya. Tentu penggunaan ini terkait dengan EC ya, elektrokondusivitas, sehingga nanti waktu disemprot pada musim-musim panas itu nggak boleh melewatin. Kalau musim musim hujan dan itu mungkin ditambah sedikit EC-nya nggak masalah ya. Nah, kita lihat juga di sini penggunaannya ada di ini ya. Ada. Di sampingnya pisang. juga nanti ada semua. Kalau yang apel ini mungkin di Australia. Malang. Oh, di Malang. Justru ini dulunya terkenal di Malang. Oh, di malah Malang. karena pertama memasarkan malah karena teman saya yang memasarkan punya kebun apel di Malang. Oh, kalau yang ini semua mana aja ini ada. Di NTT kali ya, Ya, di Sumba. NTT ada Ya? juga. Di Lamboya Lamboya, ya. Kopi juga. Kopi ya. Ya. Kalau cabai sudahlah itu peningkatannya cukup besar dan di sawah juga sudah teruji peningkatannya cukup baik dan akarnya pun padi setelah panen ternyata akarnya bagus kuat. Nah itu yang menyebabkan kenapa produksi nambah karena pertumbuhan akarnya jauh lebih baik. Oh ini bunga matahari juga dipakai. Bisa, ini buat di mana, di Australia kali ya? Iya di luar. Daerah luar ya karena di sana kopi ya. Ya. Oke, Boy, sebenarnya garis besarnya, Boy ya. Jadi saya pegang juga di satu. Iya. Garis besarnya, kalau satu tanaman dipenuhin semua unsur haranya, ya, dan diaplikasi dengan cara tepat, pohon itu makin sehat. Kalau pohon itu makin sehat, daya tahan dari pohon itu untuk menghadapi penyakit, untuk menghadapi stres abiotik, ya, itu lebih kuat. Nah, jadi dengan foliar secara teratur. Tentu kandungannya harus tepat, pohon itu kita akan sehat ya. Betul. Jadi daunnya juga bisa lebih hijau, klorofilnya bisa tercapai gitu ya. Memang kalau hijau nanti bisa dibuktikan dengan Pak semprot 3 hari akan berubah. Oh gitu ya. Dan akan mengkilap. Ya. Dan lebih gelap dan lebih mengkilap ini. Pak Sugi lihat ini, kebetulan kita bikin contoh. Ini kan baru dirapiin. Betul. Dirapiin karena panas ini. Ini kita belum lengkapin dengan pupuk organik. Ya. Nah, kita lihat yang di sini. Ya, ini apa Coba, ini? Cep, kamu buka nih. Jadi sebenarnya di Indonesia ini kita punya kekayaan yang luar biasa. Oke. Kita lihat dari fauna, dari sapi, ayam dan lain kita bisa pakai. Kemudian juga dari hasil penambangan kayu tidak terpakai, batok kelapa yang terpakai itu kita bentuk arang. Oke. Nah, arang kalau digiling itu namanya biocat. Oke. Ya. Tapi biocat itu sebenarnya kita bisa perkaya lagi menjadi biotron. Ya. Dengan cara apa? Nah, kita lihat ini, Boy. Ya. Ini dari biocat kita udah jadiin biotron. Kita udah perkaya dengan beberapa katalis. Tapi katalis yang kita pakai di sini kita kasih dari pupuk yang berbau logam. Dan kita ada kasih trichoderma untuk mencegah namanya Cryptophthora. Jadi begini, arang batok kelapa digiling. Ini giling halus ya? Ya, halus ini halus. Ini halus. Ini. Kemudian kita rendam dulu dengan dolomite. Dolomite, oke. Ya. Tentu dolomite nanti pH-nya naik ya. Ya. 2 hari. Kemudian kita cuci bersih. Kemudian kita rendam lagi di katalis. Tapi beberapa ada yang jual katalis tertentu. Kalau saya di sini saya pakai pupuk mikro majemuk. Oke. Kemudian papar tambah apa lagi? Trichoderma. Terus apa lagi? Solotus. Nah, Solotus itu NPK 20 yang dari Bayer. Jadi kita perkaya sama ini. Jadi ini bentuknya namanya biotron. Bukan biocat. Di sini udah pupuk dan lain-lain udah terikat di sini. Karena pori-porinya ini kecil, permukaannya besar. Nah, nanti kalau kita lihat yang ini, kita lihat kering ya. Kering. Begitu dikasih ini, kemudian nanti kita tutup dengan rumput yang liar. Ya. Ini luar biasa nanti efeknya untuk tanaman. Gitu makanya ya? Pak Sugi lihat 3 tahun besarnya begini. Coba Cep, kamu dekat sini, kepalanya sama besarnya. Iya, besar sekali. 3 tahun, 3 tahun besar sekali. Boy? Ya. Coba dekat, sama besar ya. Nah, ini memang saat ini disiapkan atau memang disiapkan jadi gini, dulu? Kita sebenarnya ini kaya sekali kita di Indonesia. Banyak sekali. Ya. Kalau Pak Sugi beli bentuknya biotron, tentu mahal. Nah, untuk perkebunan besar atau mungkin perkebunan masyarakat, kalau kayu yang terbuang mungkin bisa dibakar. Batok kelapa, pokoknya kayu semua. Kemudian digiling, dibikin biotron yang tadi saya bilang. Ya.
Jadi kita rendam dulu dari dolemit biar pH-nya juga bagus naik, tercuci, kemudian kita cuci bersih. Baru kita masukin di katalis. Banyak orang yang jual katalis, tinggal kita campur air itu. Cuma kalau saya di sini penggunaan banyak, saya pakai pupuk mikro apa kompleks, ditambah trichoderma, ditambah NPK. Mereka kasih itu Selotus 20-20 water soluble masuk. Nah, jadi ini nanti dikasih begini, ditutup pakai gitu, disiram, langsung perkembangannya bagus sekali. Ya, sip. Terus saya juga di sini ada bikin vermikompos. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama Sugi. Memang untuk pupuk kompos ini, terutama yang dari hewan, dari kambing, ayam, sapi, itu di beberapa negara seperti Malaysia mereka tuh sangat hati-hati. Ya, kita lihat banyak sekali perkebunan di teman-teman kita. Waktu awal dikasih itu subur sekali, bagus. Karena pertumbuhan vegetatif itu memang memerlukan kompos yang banyak. Ya. Kalau kompos banyak di musim panas, di dalam bawah ini nih, di bawah kanop ini dingin. Di atas boleh panas, tapi di bawah dingin. Perkembangan pertumbuhannya luar biasa. Jadi bagus. Ya. Tapi dia udah masuk ke fase generatif pembuahan. Itu ada yang namanya stres. Disitulah nanti kadang-kadang sudah mulai timbul Cryptothora, timbul ini. Apalagi kalau sanitasinya jelek, tanamnya juga di bawah. Ada air tergenang, itu yang banyak yang masalah. Jadi makanya sekarang udah lebih maju, sudah banyak sekali yang tahu yang namanya tanam dengan sistem busur. Dan semua pupuk kandang itu difermentasi dengan cara yang baik. Nah, fermentasi cara baik banyak cara. Ada yang di dalam gedung, ada dengan cara pemanasan, ada yang ditaruh di luar tajuk sampai matang sempurna, baru diaplikasi ke tanaman. Dengan memperhatikan teori dominasi. Ya, yang di luar itu walaupun nggak dikasih apa yang namanya fermentasi dengan M4 atau M12 atau T itu, kadang-kadang memang di alam juga bisa matang. Ya, dengan matahari. Cuman lebih lama. Nah, cuma biasa dikhawatirkan namanya urep. Kalau tanaman baru urep itu makan akar. Papar, kalau urep akar habis ya makan. Dimakan yang bekas-bekas. Bekas-bekas. Yang hidup atau yang kering? Yang kering, Pak. Yang basah dia makan juga loh. Kalau yang basah mungkin karena ada bekas dari yang lama itu mau numbul yang baru itu kan mungkin di situ kan muda tuh enak mungkin rasanya dia makan. Nah, itu yang sering dimakan. Kebetulan Papar ke sini. Papar ini udah punya pengalaman banyak dari Magelang. Di Magelang juga mereka pakai pupuk apa dari kohe. Cuma karena Papar punya pengalaman, jadi tanamannya mungkin tanaman semusim juga banyak ya Pak, seperti jagung dan lain-lain. Nah, di durian juga ada pengalaman. Papar juga di durian separuh juga mengalami masalah. Jadi dengan sekarang kita banyak sekali YouTube berkembang, jadi Papar ini belajar sekali. Ya, di pengalaman di kampung coba Papar cerita sedikit. Biar teman-teman kan mungkin siapa tahu orang yang dari Magelang juga punya pengalaman bisa tularkan ke yang lain-lain kan. Setelah di kebun ini kan banyak sekali perubahan pemikiran dari Papar setelah ini. Ya, coba Papar bisa cerita. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman yang lama dengan yang di sini itu sangat jauh sekali ya, karena di sini pakai kita pakai peraturan juga, pakai ketentuan juga untuk cara kasih pupuknya, cara untuk merawatnya juga harus benar-benar. Kalau di rumah mungkin kebanyakan pasca kita pakai itu kebanyakan kohe sama pupuk-pupuk yang lain itu yang mendukung untuk kayak NPK kayak itu doang, nggak begitu diperhatikan. Kalau di sini terus terang banyak sekali untuk mengingat pertumbuhan di sini itu akan sangat jauh sekali juga sama yang di sana. Jadi kita perlu perhatian sama dari Pak Ridho sendiri ngasih arahan-arahan dan kita sering ikutin terus dan hasilnya seperti ini. Daripada yang di sana mungkin ada kekurangannya dan mungkin ada kelebihan juga nggak seberapa. Jadi ini luar biasa sekali Papar sama Cecep anak-anak sini. Saya sering kalau bikin YouTube kita sama-sama ngobrol, kita sharing. Kita udah coba ada yang pakai pupuk kohe, dan akhirnya 3 tahun kemudian juga sama. Mati ya Papar? Mati. Ya karena dari akarnya pasti terganggu ya. Padahal waktu itu kita beli kohe juga dari tempat yang sudah katanya fermentasi. Makanya sekarang saya sini pengalaman ini kohe saya bikin sendiri di sini, tapi dalam bentuknya vermikompos. Nah, Papar ini punya pengalaman. Nanti kita bisa lihat vermikompos. Saya bikin dalam jumlah banyak. Jadi sebenarnya pohon
untuk kasih pupuk kompos itu jangan terburu-buru dalam jumlah yang banyak. Oke. Bilang teori dominasi. Ya. Teori dominasi. Kemudian kita lihat untuk pupuk untuk durian, kita tidak bisa mengendalikan namanya pupuk, hanya pupuk organik. Iya. Kita tahu durian ini butuh namanya nutrisi yang kuat, harus ya? cukup, Oke. terutama kalium. Kalium, Ya. oke. Ya, mungkin Pak Sugi tanya, kok ada apa tuh plastik? Iya, itu plastik. Nah, kita ngobrol untuk sini, apa Pak. itu? Ya, kita ngobrol sini, Pak. Ya. Ya. Kita ngobrol sini, Pak Sugi. Iya. Kita lihat ya. Mm-mm. Jadi kita sekarang ini untuk duren di Indonesia bagian selatan Oke. sudah masuk masa pembungaan. Oke. Sebenarnya Oke. secara garis besar Mm-mm. di Indonesia ini kita ada di dua tempat. Satu di utara Katulistiwa, satu di selatan Katulistiwa. Oke. Seperti Malaysia, Di utara. seperti Thailand di utara. Utara, betul. Jadi titik normalnya itu ada di Pontianak. Oke. Secara geografi, selatan itu berbunga antara bulan Juli, Agustus, September. Oke. Kalau musimnya benar. Nah, di utara dia 2 kali. Oh, utara malah dapat Ya, 2 kali. Dari kira-kira bulan Mei, Juni, Juli. Terus Sama dengan bulan Oktober. Januari, Januari, Februari, Maret, Februari. April. Jadi dia bisa 2 kali. Oke. Tapi ini memang tergantung dari musim. Kita lihat tahun ini hujan banyak sekali. Nah, kalau hujan banyak, tentu Pak Sugi tahu nitrogen akan banyak masuk. Betul. Kalau nitrogen banyak masuk, dia menuju ke pertumbuhan vegetatif lagi, karena nitrat banyak, apalagi banyak petir. Oke. Ya, jadi dia membuat nitratnya lebih banyak. Jadi air hujan itu sebenarnya di udara ini kita terdiri dari nitrogen 78%, dari oksigen 21%. Itu aja kalau dijumlah udah 99%. Betul. Ya kan? Kita lihat argon 0,9%, 0,93. CO2 0,3, 0,4. Jadi 0,4 itu yang lain-lain seperti argon, seperti neon, seperti ozon dan lain-lain itu. Nitrogen ini tidak bisa langsung diserap sama tanaman di udara. Ya, harus dirubah. Ada 3 cara rubahnya. Dari cara biologi, non biologi, sama fabrikan. Nah, biologi kalau jatuh ada bakteri, ya bakteri-bakteri yang dinamakan resibium. Ada banyak ya resibium ya, asobakter, ya. Ada yang apa dan lain-lain. Itu dia merubah menjadi nitrat. Kemudian kalau ada hujan, ada petir, petir kan panas. Ya. Jadilah nitrat masuk ke situ. Jadi panas, air hujan hanya panas, jatuh ke dalam bercampur sama air jadi nitrat. Nah, menuju ke vegetatif. Nah, kemudian kita lihat ada pembuatan pupuk kan? Ya, pupuk dengan cara apa? Pabrikan ya, dengan temperatur sekian, nitrogen diambil, dicampur dengan katalis logam alkalis, jadilah pupuk urea. Nah, itulah. Jadi makanya di sini Pak Sugi bilang kenapa? Saya tutup ini untuk menghindari air hujan, sehingga nitrogen tidak ada di sini lagi. Tapi itu aja tidak cukup, Pak. Ini belum berhasil keluar mata ketam. Nah, tentu kita ada yang namanya persiapan pupuk. Nah, dalam hal ini saya udah 3 bulan yang lalu saya udah masukin fosfat. Fosfat. Nah, Ya. Karena fosfat itu main inisiasi untuk pembungaan. Ya, kita masukin fosfat. Kemudian kita lihat juga ini daun udah tua, tidak ada turbus baru lagi. Kita kasih juga MKP. Jadi itu P sama K. Nah, ini kita coba ya. Sebenarnya tanpa pemberian MKP juga, kadang-kadang dengan cuaca yang mendukung dia berbunga. Cuma kalau kita mau berbunga lebih banyak, kita kasih MKP. Tentu ada mikroboron kita kasih. Supaya nggak busuk. Tapi memang seperti Pak Sugi bilang, jauh-jauh hari kita mesti tabung yang namanya unsur hara. Kalsium kita kasih. Bukan untuk second messenger. Ya. Nah, ini kita lihat belum keluar sini, tapi ada beberapa yang udah keluar bunga. Mata hitam ya. Ini musangking, Pak. Musangking. Pak Sugi bisa lihat kan? Tangannya jauh. Lebar, panjang. Ya, boleh lihat tuh bawor. Nah, ini bawor pendek. Gitu. Oke. Kira-kira Nah, Pak terus Sugi kalau sudah diplastikin, penyiramannya bagaimana? Tetap? Kalau mau dia keluar mata ketam, kita jangan hindarin air. Jadi
Pak Sugi kan tahu kalau di ikan. Iya. Kalau kita pelihara ikan koi, airnya bagus, temperatur bagus. 10 tahun pun nggak telur-telur ya. Iya. Nah, Kalau tapi dibikin kalau airnya stres, jelek, 1 tahunnya perutnya gendut-gendut Iya. telur. Nah, artinya dia stres, dia mau mengeluarkan keturunan. regenerasi. Ya. Nah, sama juga tanaman. Oke. Jadi kita bikin tutup, kasih air, nitrogen nggak naik. Oke. Nah Karena ini. apa? Karena syarat untuk bunga itu kita harus penuhin namanya CN ratio. Oke. Nah, CN ratio itu antara 18 sampai 20. Yang paling genja duri hitam 18. Oke. Bawor 19. Ini mungkin musangking kurang 20. lebih 20. Nah, itu kita N-nya kita tekan. Oke. C-nya kita naikin. Naikkan. C itu dari hasil dari karbohidrat. Oke. Ya. Nah ini berapa lama? Ini kita kalau ditanya lama tergantung cuaca, Pak. Oke. Biasanya secara alami tanpa ini juga kalau biasa nggak hujan, kalau dia panas berturut-turut 10 sampai 2 minggu, terus perbedaan temperatur juga antara siang sama malam mendukung, dia langsung keluar mata ketam. Oke. Ya, tapi kalau kita bantu dengan MKP, tentu mata ketamnya jauh lebih banyak ya. Oke. Ya itulah. Nah, nanti kita akan menuju ke belajarnya mengenai hormon. Hormon, iya. Ya, nanti kita lihat ada hormon apa sitokimin, ada oksin, giberillin. Nah, itu kita lihat giberillin ini pada masa-masa begini kita harus cegah dulu. Ya. Nah, nanti mata ketam itu sudah muncul atau belum yang ini? Ini belum ya, Pak Arya. Ada Belum beberapa sana yang udah keluar. Oke. Sana udah jadi cherry kok. Oke. Sudah Jadi ada cherry yang ya? di atas. Nah, di mana tuh? Ini. Oh, coba kita lihat, Boy. Ya. Nah, kita lihat. Padahal ini nggak ditutup ya? Enggak. Nah, ini Pak Sugi kita ngomong mengenai ini ya, prosesnya ya. Iya. Nah, nanti mungkin dari YouTube ini bisa membantu Pak Sugi sama teman-teman yang mau berkebun Betul. ya. Iya. Sehingga nanti udah dari YouTube satu agak komplit ya. Iya, komplit sudah. Memang YouTube tuh sangat membantu. Ya. Apalagi Tapi kalau memang mesti kalau benar, Pak. ada orang yang mau berbagi, Ya. ya itu pasti Tapi sangat. yang benar ya Pak Sugi ya. Iya. Nanti diikutin ya. Ini Iya. kebetulan kelihatannya keluarnya namanya cherry ini udah. Mata ketam ada? Ini yang kayak gini. Oh, yang itu sudah mulai. Nah, ini Oke, mata oke. ketam yang kecil-kecil. Ini Ya. namanya cherry. Cari yang Nah, udah ini jadi. dia udah ya. mau keluar. Betul. Menuju Bunga, antesis. betul. Nah, nanti dari antesis ini menjadi namanya itu korek api. Korek api, ya. Ya, atau kepala mancis. Nanti korek api besar lagi nanti kayak pimpong. Ini Ya. udah mulai keluar ini. Iya, Nah, iya, iya. Pimpong, terus nanti apel, terus matang 5%, 80%, dan kemudian matang 100%. Oke. Nah, itu ada treatment juga masing-masing. Jadi kalau kita stressing air keluar, dia namanya Mata ketam dulu. Dia Iya. udah begini kita harus mulai siram. Oke. Tapi jangan banyak-banyak dulu, Oke. takut dia rontok 30%. Hmm. Kemudian nanti dia keluarnya nama antesis. Perkawinan antara kepala putih sama benang sari. Ya, itu kita stressing air lagi. Oh, itu stressing air. Nah, kemudian kalau dia udah mulai keluar kepala mancis atau korek api, kita mulai kasih air terus. Oke. Sampai dia besar itu kita full air. Supaya ada Oke. pertumbuhan lagi. Oke. Supaya buahnya bisa besar, unsur hara bisa Masuk bisa semua naik ke keserap, atas. ya, karena air karena cukup, tanaman ini kalau kita kasih unsur hara di bawah, Tapi nggak ada air. naiknya mesti ada 3 macam. Oke. Siapa aliran massa itu butuh air, intersepsi, ya, difusi, Difusi. terus intersepsi 3 macam. Jadi air itu tanah apa unsur hara dalam bentuk ion. Ya, ion itu ada namanya anion sama Anion, kation. kation. Naik ke atas ke daun untuk massa makanan dengan 3 macam. Itu aliran massa, diffusi, interception. Oke. Nah, naik ke dalam ini yang namanya ada jaringan kulit di sini itu, silen namanya. Silen. Airnya naik, bukan di kulit. Ya. Jaringan batang itu Ya. punya bulu-bulu akar itu namanya Oke, silen. silen. Naik ke tanaman atas, ada sinar matahari, dia masak Dia makan. Kemudian tanpa sinar matahari pun ada yang namanya proses Kelvin Circle. Kelvin Circle. Itu juga membuat matahari. Jadi proses dari kalau kita butuh matahari dari air naik ke atas daun, ya. Nah, namanya di kloroplas itu jaringan tilakoid. Tilakoid. Nah, tilakoid itu membuat masak makanan menjadi ATP sama NADPH. Nanti udah nggak ada matahari, yang menghasilkan itu tidak ada matahari, NADPH sama apa ATK itu dengan bantuan CO2 merubah menjadi gula. Tanpa matahari itu namanya Kelvin Circle. Oke. Menghasilkan matahari menjadi gula. Sama dengan
G3P. 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 Jadi itu jadi trifosfat. Trifosfat. Nah, gera hibida trifosfat namanya. Itu masa makanan. Sebenarnya makanan banyak, ada karbohidrat, ada asam lemak, ada protein, ada asam nukleat dan lain-lain. Itu masa makanannya gitu. Kira-kira. Oke. Ya. Nah, tentu dari kalau kita tahu gitu nanti unsur haranya kita mesti sesuaikan. Kita tahu untuk tanaman durian ini tanaman yang butuh kalium tertinggi di dunia. Ya, nanti pemasangan makanan kita butuh unsur K, K atau potasium ya. Kita banyak ya. Nah, kalau begini-begini kita butuh boron supaya jangan rontok. Ya, boron itu nanti dia membuat tanaman ini subur. Naiknya bisa 300%. Wanginya bisa naik 70%. Sehingga nanti kelelawar atau apa untuk yang membantu penyerbukan bisa datang sini kalau wangi. Nah, setelah ini nanti kalau udah pecah, nanti tanaman banyak yang bantu atau kalau di sini kita bisa juga pakai bantuan manusia menjadi kepala mancis atau korek api. Kira-kira begitu. Pak Sugi. Kita luar biasa. Awal aja nih. Pengalaman yang Pak Rido belajar dari mana? Nah, tentu gini Pak. Ada kuliah. Sesuatunya tuh kita harus belajar. Iya. Kadang-kadang kita dengar, kita lihat di YouTube. Kita juga harus belajar basicnya. Sehingga nanti kalau kita kebetulan saya sama Boy ini coba kita bikin YouTube. Sehingga kalau apa yang kita omongkan setidak-tidaknya tidak banyak salahnya. Ya mungkin ada yang salah ya. Jadi kita belajar lah gitu. Bukan salah, tapi memang pengalaman dan pengetahuan yang sampai hari ini. Kalau saya di sini tanam, lihat keadaan itu, kita belajar. Betul. Oh ini jadi begini, kenapa begini? Belajar. Kita atasin. Itu yang jadi ini kenapa belajar? Tidak dapat di kuliahan. Kayak kemarin panas kan? Kita lihat bulan-bulan tertentu, terutama di akhir-akhir Mei itu panasnya luar biasa. Jangan coba-coba di foliar. Terutama yang mengandung garam seperti magnesium sama kalsium. Jangan kebakar Pak. Iya, walaupun apa kandungannya kecil, kebakar Pak. Nggak disemprotnya bisa kebakar Pak. Nanti kita menghadapi di bulan November juga. Matahari itu terik, kelembapan tinggi. Kalau kita kasih unsur hara bagus, ini daunnya hijau, banyak sekali insek fumi yang jadi masalah ya. Jadi kita ada waktunya. Kalau Pak Sugi nanti tanam oci, jangan lupa. Pertumbuhannya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu cepat, karena kalau ada angin ribut, patah kayunya. Karena belum kuat. Nah, perlu kalsium banyak. Kalsium. Ya, perlu kalsium banyak. Ya itu. Saya di sini juga. Kalsium yang Pak pakai apa? Kalsium bisa karate plus boroni, itu rutin atau nitrabol kalau yang Yara. Ya, tapi kalau kita kasih dolomit juga kan ada kalsium, ada magnesium ya. Tapi dolomit ingat dibatasin Pak, karena tanah akan mengeras. Maka saya pakai sini CaCO3. CaCO3 lebih. Dan sedikit, kebetulan begini, kalau saya punya prinsip, kalau saya mau pupuk, pH tanah harus cocok, dicek. Kalau enggak, saya 1 minggu atau 10 hari saya kasih dulu CaCO3 dengan bentuk spray sedikit. Supaya pH-nya baik, baru kita pemupukan masuk. Ya kan Pak Sugi kan tahu NPK itu kalau dengan pH tertentu kan tidak bisa naik bagus, optimal. Ya, gitu. Kira-kira gitu. Pak Sugi punya pengalaman lain, coba apa Pak Sugi kira-kira untuk durian ini? Belum, saya kira saya belum banyak karena memang nanem saja tanpa dipelajari kemarin ini. Nah, sekarang baru mulai belajar. Iya toh. Mudah-mudahan begini Pak Sugi. Tadi kita kan ngomong bagaimana tanaman ini tumbuh. Sebenarnya prinsip dasar gini Pak Rui. Kalau tanahnya bagus, ini kanopinya bagus, akar akan bagus. Akar bagus, kita lihat pertumbuhan batang, daun dan lain-lain bagus. Pertumbuhan batang, daun, cabang sekunder, tertier bagus, dia menghasilkan buah yang banyak, yang bagus. Ya kan? Jadi kualitas buah kita bisa dapat yang bagus. Karena pohon yang subur dengan kondisi tanah yang bagus, kita kasih pupuk apa terserap dengan baik, maksimal gitu, optimal. Betul. Nah, itulah kuncinya. Nah, dan sekarang kita lihat itu catatan awal. Sebelum tanam apa yang harus diperhatikan? Kita lihat pertama internal tanaman. Internal tanaman itu udah bibit klon. Bibitnya, betul. Ya, kemudian
bibit, ada klon. Kamu kita lihat tanaman itu mesti subur, bagus bentuknya. Jangan buru-buru beli pupuk bibit yang murah. Mendingan yang mahal tapi yang bagus. Ya. Nah, kemudian kita lihat tadi bibit ya. Terus apa namanya klon? Klonnya. Ya. Klonnya genja apa enggak? Misalnya Pak Sugi pilih Musangking, Pawor atau itu genja apa enggak? Sehingga itu nilai ekonomisnya kita mesti perhitungkan karena pemeliharaan durian ini beda dengan tanaman lain. Ini durian ini mahal sekali Pak. Catatan ya, kalau Pak Sugi pelihara 1 hektar durian, biayanya bisa sama dengan 10 sampai 12 hektar tanaman sawit. Itu biayanya. Jadi banyak orang bilang, wah tanam besar-besar. Wah nanti dulu, tanaman durian itu nggak segampang yang ini. Ya. Jadi kalau Pak Sugi sekarang punya basic gini, udah tahu gini, 50 hektar jalan. Sama dengan 500 hektar sawit loh itu. Gitu ya. Iya, memang. Terus internalnya, Pak Sugi harus cari lokasi yang bagus. Baik. Jadi tanah itu, mineral alam yang ada di tanah itu harus cocok sama durian. Ya. Contoh ya, kalau kita lihat ya, untuk di Malaysia, untuk Musangking, contohnya di Raup Pahang yang paling cocok. Ya, MDPL 400, 500, 600. Nah, kita lihat Oci, di mana boy Oci? Di Malaysia? Penang. Penang kira-kira 150, 400, 250. Nah, ini kita lihat dari MDPL lokasi. Sama kandungan mineral yang ada di sana, itu bagus. Kandungan mineral orang tanya apa? Itu pupuk makro, pupuk mikro yang ada. Banyak juga yang tanya, wah pohon kalau udah tua lebih enak dari yang muda. Ya itu ada pro kontra. Tapi menurut saya gini, pohon muda kalau dikasih pupuk makro, mikro atau mineral yang sama dengan pupuk ya ini pohon yang tua, saya rasa sama. Kenapa? Pohon yang tua itu akarnya jangkauannya udah lebih dalam. Nah, banyak orang pro kontra sebenarnya tuh. Pohon kan sama, makannya sama. Iya kan? Contoh kalau kita lihat, kalau bisa kita punya ikan atau kita punya kambing dan sapi, tentu dengan usia produktif yang maksimal itu yang lebih kalau udah tua malah gak enak. Tua malah gak sehat. Gitu sama lah kalau udah. Jadi ini pro kontra ya. Banyak yang perdebatkan, wah pohon tua dulu 8 tahun. Sebenarnya enggak. Kalau menurut saya, mineral yang alam, mineral yang ada yang keserap sama tanaman, itu kalau yang sama ya sudah enak pasti. Kalau udah tua ya tentu jangkauan akarnya udah lebih besar gitu. Ya itu mengenai lokasi ya sama mineral alam. Kemudian paling penting sebenarnya nih ketersediaan air. Konsistensi air yang ada di musim hujan musim panas ini konsistensi ada. Kadang 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Catatan hitungannya seperti yang tadi. Gitu. Kurang lebih satu. Ya, ini belajar banyak. Dan satu lagi Pak. Infrastruktur. Jadi, penting. Yang tadi harus diusung. Pohonnya bagaimana, yang sakit, transportasi pupuk, transportasi dan lain-lain itu sudah bisa menjangkau semua. Kalau sulit, nanti mau ke sana ya udah malas. Pohonnya udah terlanjur mati, lambat gitu. Ya, kira-kira gitu. Pak Sugi apa lagi Pak Sugi? Coba ada tambahan sebelum kita menutup Pak. Saya kira terima kasih banyak waktunya Pak Ridho menerima saya untuk boleh belajar melihat langsung ya. Karena terus terang ya langsung ini ya baru hari ini sebenarnya. Yang lain cuman paling per telepon, tanya jawab ya kan by WA. Tapi tidak langsung ke lapangan dan lokasi. Lokasi pun waktu saya lihat juga tidak ada yang jelaskan selengkap Pak Ridho. Saya sebenarnya baru belajar juga, tapi saya punya pengalaman karena dulu saya awal tanam, informasi yang disampaikan ke saya itu setengah-setengah, setengah hati, sehingga saya tanam gagal. Itu saya rasa itu sebenarnya kalau bisa kita berbuat suatu menyampaikan sesuatu informasi yang benar sehingga orang tanam tidak sampai seperti saya gagal. Saya cuma punya keinginan begitu sehingga di Indonesia itu orang tanam semua sukses. Bisa sukses betul. Dan memang saya kira harusnya kita ini sebagai warga Indonesia
mulai harus masuk ke dunia pertanian dan peternakan. Karena apa? Kita kalau bersaing dengan teknologi sudah jauh, dengan Cina sudah kelewat semua lah ya. Nah, tanah itu sangat penting. Jadi kalau punya tanah, ya memang sebaiknya itu bisa diproduksi karena semua butuh makanan. Ya, ada AI, tapi kalau nggak ada makanan juga nggak bisa kan? Nggak ada AI, makanan tetap perlu kan? Jadi itu saya kira mari kita berinvestasi di perkebunan, pertanian, peternakan. Saya kira sudah waktunya untuk kita jangan ketinggalan, jangan sampai investor asing yang masuk, akhirnya mereka yang bertani di Indonesia. Itu yang keliru. Jadi kita sudah kalah di teknologi, kalah di pabrikan, jangan kalah lagi di pertanian dan perikanannya. Ya, benar itu sekali. Harus masuk. Saya kira itu yang kita harus. Sehingga saya rasa tuh memang di Indonesia itu alamnya begitu kaya ya. Betul. Baik dari hasil pertambangan, untuk mensupport pertumbuhan pertanian. Kita lihat ya, perikanan, laut kita begitu banyak ya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya untuk di durian sendiri, Indonesia itu tanaman durian itu lebih banyak dari Malaysia. Betul, varietasnya lebih banyak. Ya varietas tadi kemarin saya ada bikin YouTube dengan Pak Sigit. Dia menceritakan mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Kundur, Aceh, sampai Kalimantan, sampai di Sulawesi, ada di Bali, di NTT. Itu punya keunggulan masing-masing lokasi. Dan durian-durian lokal itu luar biasa. Cuma kita tidak ada yang namanya penelitian. Betul. Tidak ada memperkaya durian-durian yang unggul. Kadang-kadang durian yang unggul, kita beli buahnya, bijinya diambil, nggak boleh kasih ke yang lain. Nah, sama dengan untuk tanaman keras ini seperti durian, itu kita butuh waktu tuh 10 tahun sampai 20 tahun sehingga kita bisa dapat suatu varietas yang unggul dan genjah. Jadi unggul dan genjah banyak buahnya, Pak. Nah, kebetulan Pak Rido mungkin kan saya di dunia ikan memang. Kita kan juga mempromosikan ikan Indonesia ke dunia. Nah, kita kan kita punya ikan banyak ragam kan. Betul. Ikan hias ya. Nah, itu kan saya sudah ada pameran yang namanya Nusatik, itu pameran terbesar dunia untuk ikan hias ya. Itu terbesar dunia. Jadi itu sudah sukses. Nah, saya ingin juga menarik untuk petnya. Dan juga hortiflora. Bagus itu. Kenapa? Saya pikir kasihan loh Indonesia ini tanah subur, tapi kan kita kalah dengan Thailand. Kan nggak lucu. Kita tempo hari Nusatik itu juga sama. Misinya apa? Kita kok kalah ekspornya dengan Singapura. Tadinya ya? Iya. Sekarang masih? Kita udah ngunggulin Singapura. Tadinya Singapura semua ikan dari Indonesia. Pusat di Singapura baru jual keluar. Ya, makanya itu waktu Nusatik pertama ada, itu kita baru urutan ke-8. Singapura nomor 1 dunia. Karena apa? Karena dia punya pamerannya. Aquarama yang dulu. Iya, Aquarama benar ya. Kita nggak punya. Ikannya kebanyakan dari Indonesia. 70% dari Indonesia. Nah, dengan karena kita di dunia koi, saya belajar dari Jepang, konsistensi sangat dibutuhkan. Nah, konsistensi apa? Jepang hanya lomba ikan koi, tapi mendunia. Sama dengan di APKI, saya dengan pokoknya ada lomba-lomba konsisten, akhirnya koi itu berkembang dengan sendirinya. Nah, bagaimana dengan hortiflora? Tidak ada pameran yang internasionalnya, kita nggak punya. Nah, tahun depan mudah-mudahan Nusatik, Nusapet, dan menjadi Nusa Hortiflora. Nah, mungkin Pak Rido nanti bisa ikut berperan tahun depan, mulai dari persiapan dari sekarang, untuk kita bagaimana mempromosikan hortiflora kita ke dunia internasional. Saya kira sudah waktunya, dan kita jangan ketinggalan dengan asing. Saya ngeri karena saya melihat, saya dengan nanam pohon kemarin, saya land clearing, saya tebang kayu, yang menerima itu pabrik-pabrik sudah China. Lah kalau pabrik China nggak lama lagi mereka nanti tanam pohonnya. Kalau kita tidak mau tanam. Jadi harus warga Indonesia harus berinvestasi ke kebun. Karena itu masa depan yang tidak akan hilang, nggak akan bisa diganti